Jadi misalkan bahwa mereka itu fokus pada kemanusiaan. Jadi ayo kita bantu saudara kita yang di Palestina untuk hidup rukun dengan Israel, nah, kayak gitu ya. Kayak tipe-tipe Nas Daily gitulah. Nah, itu kan juga buzzer Israel. Nah, dia itu cara kerjanya halus banget. Dia mengajak kepada orang-orang yang netral, mengajak kepada orang-orang yang fokusnya itu ada pada perdamaian, pada kemanusiaan, kepada demokrasi untuk bergabung. Nah, pada bagian yang ketiga inilah yang cukup dilematis. Di Indonesia itu banyak yang gabung dengan atau tanpa sengaja dengan Israel karena mereka tuh sebenarnya dan pada dasarnya itu bukan pro terhadap Israel, tapi mereka pro terhadap perdamaian yang kemudian disusupi oleh buzzer-buzzer Israel yang menunggangi opini dan pendapat-pendapat mereka itu untuk menjalin misalkan Abraham Accord gitu, perdamaian di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia saya tuh menemukan sejumlah orang atau sejumlah tokoh yang memang nampaknya pro terhadap Israel dan saya curigai sebagai buzzer yang dibayar oleh Israel. Jumlahnya ada puluhan, tetapi saya tidak leluasa untuk menyebutkannya karena ini buzzer-buzzer kalau yang bayaran itu sangat-sangat dijaga kerahasiaannya, sangat tersembunyi. Dan kalau misalkan mereka ditagih, mereka pasti akan menyampaikan penolakan atau penyangkalan terhadap tuduhan-tuduhan kita. Dan tentu saja kita juga tidak bisa mengkonfirmasi dengan berita-berita yang akurat dan valid terkait dengan hal ini, karena ini namanya juga sangat-sangat rahasia. Ada orang dalam yang menceritakan pengalamannya ketika dia datang ke Israel dan ya mungkin mau jadi buzzer gitu atau direkrut oleh orang-orang Israel gitu. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau kita mau jadi buzzer karena pengen unggahan satu kali itu dibayar $7.000, maka kita tuh akan diundang ke Israel, tetapi mengalami sejumlah persyaratan yang begitu ketatnya, sama kayak kita mau membeli mobil Bugatti Chiron gitu. Jadi misalkan untuk perjalanannya aja ya dari Indonesia ke Israel misalkan ya. Nah, kita tuh nggak boleh langsung ke Israel, tapi kita tuh ke Bangkok dulu, ke Singapura dulu, atau ke Cina dulu gitu. Nah, dari Cina juga nggak langsung ke Israel, tapi ke mana dulu, ke Jordania biasanya gitu ya. Ke Jordania, ke Saudi Arabia, kemana dan sebagainya. Dan baru ke Israel. Kadang-kadang ke Israelnya juga harus menempuh perjalanan darat gitu, bukan perjalanan udara. Kenapa seperti itu? Yaitu untuk menyembunyikan misi, untuk menyamarkan rute perjalanan kita gitu. Nah, sesudah sampai di sana juga ada berlapis-lapis protokol.